putar layar. Piye ya apa nih kono? Aman gak? Aman? Gerem metu ta? Metu ta? Aman ta? Ya apa meneh? Nih guys, miring. Ya apa? Iso. Guys, kameranya guys. Miring nggak? Komen yuk. Salaman. Aman-aman. Kita sambil merokok guys. Apa ya? Gak kerungu ta? Ini backsound lagu nih guys. Nah, guys, saya matikan lagunya guys. Yuk, komen yuk. Ini aman ta? Ini aman ta? Yuk komen yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Guys, gimana kabarnya? Kita akan membahas tentang video yang kemarin kita upload guys, yang kru dari tim Cak Setan yang hilang karena diculik dengan sosok kolong WW. Ceritanya itu gini guys, cerita awal pertama itu gini. Pertama itu kita berwisata di salah satu desa. Nah, cuma itu desanya konon katanya sih banyak muncul mitos-mitos atau berbagai cerita-cerita horor di desa tersebut. Saya tidak bisa menyebut desa tersebut guys, gitu. Nah, di situ ada sebuah seperti alas, kalau di Jawa mengatakan itu alas, seperti hutan ya, seperti hutan. Di situ kita berfoto-foto pas sore hari. Nah, ketika itu saya foto sama Bang Mail sama kru lainnya.
Tiba-tiba di foto belakang saya itu, tepat belakang saya itu ada sosok yang terlihat di kamera gitu guys. Sempat pertama kali saya tak tahu itu sosok apa, dan tidak tahu fotonya saya pertama kali. Akhirnya dilihat sama Bang Mail, terus dibuat story, terus saya kaget kok ada sosok yang menyerupai demit atau sosok kuntilanak. Pertama sih saya kira sih sosok kuntilanak, ternyata bukan guys. Ternyata sosoknya itu kolong wewe gitu guys. Rambutnya panjang, di kamera itu terlihatnya seperti kepala ada rambutnya gitu. Terus habis itu kita lihat fotonya dan Bang Mail penasaran. Ketika Bang Mail penasaran, tanpa sepengetahuan saya guys, penelusuran sama tim atau kru jejak setan gitu, tanpa sepengetahuan saya. Sebenarnya sih Bang Mail sudah bilang, cuman saya larang guys, jangan, karena tempatnya itu begitu angker dan konon kolong wewe itu bahaya juga guys. Sempat itu akhirnya Bang Mail penelusuran dengan tim, saya nggak ikut gitu. Ketika penelusuran pertama kali itu kata Bang Mail tidak ada eksistensi sama sekali. Iya Bang ya, nggak ada eksistensi sama sekali guys. Dan akhirnya masih penasaran dia guys, berani sama demit guys Bang Mail guys. Bang Mail itu orangnya penasarannya itu tinggi, itu Bang Mail. Akhirnya Bang Mail tetap penelusuran dengan Abi ya, salah satu kameramen kita guys. Penelusuran dia, akhirnya ada suara. Pertama kali ada suaranya seperti menangis ya, menangis. Setelah itu lama di belakang Abi, pas itu guys, di belakang Abi, saya melihat videonya itu sangat ngeri. Di belakang Abi itu ada sosok yang menampakkan diri, lalu Abi terkagetkan, diseret, kamera jatuh. Di situ Bang Mail tidak tahu, karena Bang Mail nginci kayak guys, berjalan sendiri guys, kamera ditinggal, maksudnya kameramen ditinggal gitu. Setelah itu Bang Mail baru sadar kameramennya nggak ada, atau Abi itu nggak sadar. Habis itu panik, di situ keadaan panik ya Bang ya, panik hingga kru lainnya juga panik. Setelah itu si tim di situ, tim jejak setan, krunya itu beberapa kali ada fenomena janggal, ada yang kesurupan ya, ada yang kesurupan, ada yang sini ke bahunya itu tertimpa seperti apa itu guys, saya nggak tahu juga, kena energi sosok tersebut. Setelah itu saya ditelepon sama kru untuk meluncur ke lokasi. Di situ sempat saya marah-marah, benar, saya marah-marah karena keteledoran dari kru kami
sehingga saya sadarkan tim tadi. Bentar guys, saya baca dulu komennya. Simak cerita Ki Irfan Haryanto hadir, terima kasih. Cocok sama badannya besar tinggi, sampai rasa penasarannya juga tinggi. Ya Bang Mail itu besar seperti hulek. Ya seperti hulek. Purwokerto nyimak Ki, oke mantap, Purwokerto hadir. Yuk lainnya mana nih? Lainnya guys. Saya sambung ceritanya ya. Nah setelah itu dari mana tadi? Dari mana tadi guys? Dari kesurupan ya, kesurupan. Terus saya datang. Saya marah di situ. Benar guys, saya marah-marah. Saya marah-marah. Habis itu saya sadarkan tim tadi yang kesurupan sama yang kena gangguan. Akhirnya sadar guys, sadar, dan akhirnya di situ saya lanjut untuk mencari Abi tadi guys. Nah ketika itu ada sosok Banaspati atau Kemamang ya, tahu Kemamang, muncul di atas kepala saya. Itu saya kaget, benar-benar kaget, dan saya kejar. Api itu berkali-kali muncul guys. Sampai itu saya terkuras, energi tubuh saya terkuras hingga kelelahan di situ guys. Sempet ada yang mau telepon pihak berwajib, cuman saya larang karena kasus ini tidak menyangkut pautkan dengan pihak berwajib. Itu guys. Itu di daerah mana Ki? Good vibes. Maaf guys, daerahnya tidak saya sebutkan. Pemalang hadir, oke, makasih Pemalang. Itu guys. Dan akhirnya saya terkuras energi saya hingga saya buka tabir portal gaib untuk mencari keberadaan si Abi, salah satu kru tim Jejak Setan. Itu guys. Mojosari hadir juga Ki, mantap. Mbak Ratnasari mantap. Sandra Afif Fatul mantap hadir. Ayo ramaikan guys, ramaikan. Kita bahas sama-sama live. Setelah itu saya membuka tabir gaib di situ. Akhirnya muncul sosok guys. Wih, sosoknya seram. Abi itu diseret. Abi diseret. Belum muncul sosok itu, ada seperti api yang menghantam ke saya, cuma tidak bisa menghantam ke saya apinya guys. Kemungkinan sih residual energinya bertabrakan gitu. Dan akhirnya di situ ada sosok, ya sosok si WW Gombel atau kolong WW tersebut. Itu guys, sosoknya itu panjang rambutnya benar-benar panjang, dan maaf guys, payudaranya ini lewer. Nah, makanya itu disebut kolong WW. Itu guys. Dan akhirnya sempat terekam kamera juga kok di situ. Sempat terekam kamera hingga saya kejar. Mau nggak mau saya kejar.
saya kejar dan saya hantam itu guys, si kolong WW itu. Habis itu saya seret kamera, saya suruh matikan. Itu guys ceritanya. Yuk komennya yuk. Itu guys. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Monggo ditanyakan. Yuk, yang mau tanyakan yuk. Itu ada good vibes. Iki apa artinya good vibes iki? Ono good vibes. Nggak tahu. Dari video kemarin katanya berada di Jember Ki. Ya, kalau kalian tahu ya udah, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya, setelah itu selesai syuting itu si Abi kena gangguan mental hingga si Abi sempat stres, sempat sering ketakutan. Ntar guys, saya minum guys. Tuh, sempat stres. Ya akhirnya saya hipoterapi si Abi tadi. Ketika saya hipoterapi banyak di situ gangguan. Cuma kami nggak upload videonya dikarenakan privasi guys, privasi video itu. Dan akhirnya Bang Mail tetap saya wanti-wanti, saya uring-uring, saya marahin biar tidak mengulangi lagi. Boleh kita penasaran, tapi kita harus menghargai juga tempat-tempat yang dianggap mistis itu guys. Jadi pesan moral dari saya, jangan sepelekan hal semacam itu, karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Apalagi kita tidak punya kemampuan yang khusus untuk menghadapi sosok atau menghadapi jin tersebut. Ya gitu guys, sering-sering baca zikir jalalah itu guys, biar kita dihindarkan dari godaan syaiton. Ini saya ada jelangkung guys, cuma jelangkungnya nggak kelihatan. Insya Allah kemungkinan besar kita akan bikin konten yang menarik, kembali lagi ke pertama dulu permainan jelangkung, tapi akan lebih menarik videonya guys. Jelangkungnya ini guys, bentar guys. Kelihatan nggak guys jelangkungnya guys? Saya lihatkan ya. Nah itu guys jelangkungnya guys. Ini guys jelangkungnya guys. Nanti saya akan nantikan ya guys, di channel kami akan buat salah satu video atau penelusuran. Cuma masih belum ada tempatnya. Nanti saya akan kasih permainan jelangkung guys, dengan cara
yang sangat menggemparkan di berbagai konten horor gitu guys. Sudah ya, nanti kalian takut dengan jantungnya. Yuk komen. Sidoarjo Jombang hadir, mantap. Sidoarjo, selamat menonton live saya. Sidoarjo. Ika Dwi Siti Nurbaya ditunggu ki, mantap. Tetap ditunggu ya di channel tim Jak Setan. Oh iya guys, nggak ada yang tanya kak, video yang saya tarung dengan sosok genderuwo yang berjudul Si Nenek Sakti Berubah Wujud Genderuwo. Itu saya narik pusakanya guys. Banyak orang yang mengatakan, Ki kontennya kok kayak gitu Ki. Nah, itu konten, memang konten saya itu real guys. Kalian yang nggak percaya atau nggak percaya itu sakarepmu ya, jangan dibawa baper, anggap aja itu hiburan semata untuk mengisi luang waktu malam Anda, dan kita akan tetap membedah sesuatu jejak yang tidak biasa gitu guys. Paham nggak? Paham lah, masa enggak ya Ki. Yang baru kemarin itu di mana Ki? Itu bertepatan di Lamongan. Nah, di Lamongan ya guys, di Lamongan itu guys, yaitu konten yang saya tarung sama sosok apa itu, sosok, waduh ada suara kucing. Shh. Ada suara kucing ngaong ngaong gitu guys. Saya tarung dengan sosok nenek berubah wujud. Wah, Lamongan nggih Mbak Siti, Lamongan ten Lamongan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Monggo, yang mau tanya silakan tanya. Monggo. Mboten menopo. Coba ke daerah Jombang Ki. Insya Allah kalau ada waktu dan kalau ada tempat yang konon horor atau menyimpan banyak misteri, kami akan membedahnya. Live terus sampai subuh. Siap, saya akan live terus guys sampai subuh insya Allah, kalau saya kuat gitu guys. Yuk, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan tanya, jangan diam aja guys. Yuk komen. Untuk subscriber tim Jak Setan, semoga kalian yang banyak hutangnya semoga cepat terselesaikan, terlunasi hutangnya. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, dan diberikan kesehatan selalu. Dan jangan lupa bahagia. Enggak, jangan lupa bahagia gitu guys. Live sendirian apa Ki? Enggak sendirian saya sama Bang Mail di sini guys. Saya sama Bang Mail, sama itu wifian dia, yaitu Mas Michael ya, sama Mas Michael lagi tidur ya. Mas Banel lagi tidur.
Tuh. Jadi nggak sendirian guys, ada yang menemani. Kalau sendirian, aduh aduh, sakit Sakit. sakit. Farel Safaat, masuk mantap namanya ini. Farel Safaat Mas Polo, wes. Itu nama saya asli guys ya. Nama saya asli itu Paolo Maldini. Ya gitu. Kenapa kok ganti nama dengan sebutan dengan julukan Ki? Kenapa? Akan saya kasih tahu. Gini guys ceritanya. Ketika seorang spiritual atau paranormal atau orang supranatural atau orang psikolog, kalau sudah memumpuni batas kemaksimalan mungkin ilmu yang dipelajari, ya itu biasanya sih, biasanya ada perubahan nama. Gunanya apa perubahan nama? Ya tidak apa-apa itu guys. Jadi silahkan, boleh panggil Gus, boleh panggil Ki, boleh panggil apa, boleh panggil nama saya asli, nggak apa-apa. Saya tidak memaksa gitu guys. Cuman kebanyakan orang panggil saya Ki gitu. Kok jadi bucin? Aduh, nggak bucin. Siapa yang bucin? Baperi. Jangan baper Mbak Ika Dwi. Ini kebanyakan yang nonton ini perempuan ya. Mana laki-lakinya ini guys? Yang komen berapa ini? Ada Mbak Siti, Nova Arket, Farel, Siti, Ika. Sehat selalu ya. Gelegean guys. Bocor tadi sih. Yuk komen, komen. Ada yang tanya-tanya, siapa itu Ki? Mas Malik sama Mas Banteng sama Mas Michael. Oh, Mas Michael dah guys. Nah itu Mas Michael guys, sama Mas Banteng. Mas Banteng lagi tidur. Ya Mas Banteng lagi tidur, kecapean. Itu Mas Michael. Mau tahu orangnya tak guys? Bon, aku sendiri itu. Siapa itu Mas Michael ngono? Nah itu guys, Mas Michael. Gak mau orangnya malu-malu. Soalnya Mas Michael itu fansnya banyak guys, dimana-mana dia guys, fansnya banyak Mas Michael. Kumaha damang sadayana. Saya nggak paham dengan bahasa Bandung. Saya orang Jawa Timur guys. Salam santun, salam kreator Indonesia. Mas Nova, ini salah satu kru kami guys. Mas Nova Arket, ya salah satu kru kami. Sawadikap, ya kapkun kap. Dari Thailand nih. Haha, malu-malu. Itu salah satu tim apa Ki? Bukan, Mas Michael itu tetangga saya guys. Ya, banyak fansnya. Mau mendirikan channel YouTube juga. Iya, mau mendirikan channel YouTube. Mas Michael. Yuk komennya mana nih? Komennya. Salam bahagia tanpa batas. Kalau kata Ki Sambung Rasa gini guys. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.
Gitu guys, kalau kata Ki Sambung Rasa. Mudah-mudahan Ki Sambung Rasa melihat channel saya guys. Amin. WK lanjut Ki, simak sampai selesai. Mantap. Arjun RTO. Dari mana Mas? Mas Arjun. Sekali-sekali live sama tim rame-rame Ki. Waduh, kalau rame-rame nanti setannya nggak muncul guys. Kalau rame-rame banyak kru yang ikut, nanti setannya nggak muncul. Kalau setannya nggak muncul, kalian nanti bosen lihatnya. Itu nanti bosen guys. Ada yang mau ditanyakan? Salam Ki dari Tangerang. Waduh, dari Tangerang. Mantap. Perasaan channel saya nggak sampai dari Tangerang guys. Ya kalau kemungkinan besar kalau Mas Arjun ini dari Tangerang, ya alhamdulillah channel tim Cak Setan sudah dari Tangerang. Oh iya guys, jangan lupa juga subscribe channel guru saya, yaitu Mojokerto Mistis ya. Mojokerto Mistis, subscribe. Like 50, salto 10 kali. Yang nonton 2000 saya akan salto guys. Ya saya akan salto. Ayo komen yuk, komen. Ya Ki, asli dari Sidoarjo sekarang ke Tangerang, rantau. Oh, anak rantau ternyata. Anak rantau. Mas Arjun tadi ya. Ayo. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Apa? Ini enggak. Ya enggak kena aja. Liane apa ngono. Iya Ki. Wes. Ayo komen guys. Komen. Kita akan sapa-sapa sama sedulur tim Cak Setan dan kita akan berbicara tentang hal spiritual atau agama atau apa. Yuk silakan tanya. Nanti tanya ya guys. Tanya guys. Oh iya guys, minal aidin wal faizin ya guys. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi telat guys. Saya belum bisa buat konten untuk hari raya karena banyak kesibukan. Ayo tanya yuk. Saya lanjut pembahasan di Lamongan tadi ya. Yang di Lamongan itu sosoknya itu nenek-nenek sakti, entah itu sosok jin atau apa. Tapi kalau saya sendiri mengatakan itu jin. Biasanya sih seperti jin kufarat ya, jin kufarat. Seperti jin kufarat guys, bisa berubah wujud. Jin kufarat itu tingkatnya tinggi, seperti jin fasik. Itu tingkatnya tinggi. Dia bisa menyerang kita. Ya gimana caranya untuk bisa menyerang balik? Mudah guys, caranya itu mudah. Cukup mudah caranya. Kita baca doa. Yaitu apa? Kalau banyak orang itu mengatakan biasanya sih doa ayat kursi. Itu guys. Itu
itu doa-doa ayat kursi, biar kita jauhkan dari mara bahaya tentang hal kegaiban. Sekarang mau tanya apa lagi guys? Santet-santet atau apa? Saya akan bahas tentang santet ya. Banyak orang yang bilang saya, Ki kenapa kok enggak ke dukun-dukun santet, ajar dukun santet? Itu bukan profesi di dalam bidang saya guys. Atau saya tidak mau ikut campur dengan urusan dukun-dukun santet. Cuma saya benci sama dukun santet, cuma saya benci. Banyak pasien-pasien saya yang kena gangguan atau kena santet atau apa, cuma saya benci juga. Tapi saya tidak akan dan tidak akan pernah untuk mendatang-datangi paranormal atau dukun-dukun praktek, dukun-dukun santet. Saya tidak akan pernah guys. Karena apa? Ya karena itu tadi, bukan profesi bidang saya gitu. Seorang spiritual itu punya jati diri sendiri, Kalau di dunia santet itu banyak, santet itu di Indonesia itu banyak sekali guys, banyak sekali santet. Apakah santet itu real atau tidak sih? Ya real guys. Ada santet trik, ada santet asli. Kalau santet trik itu gimana? Itu ada obatnya guys, ada obatnya, semacam racun, cuma racun tersebut tidak bisa terdeteksi dengan kedokteran. Itu ada, dan membuatnya itu bahannya itu ada di sekitar rumah kalian. Cuman saya tidak akan membongkar itu guys, karena itu cukup berbahaya gitu. Itu kalau metode santet. Dan yang ditanyakan lagi itu kalau metode santet ya, bahaya. Ilmu yang saya pelajari itu ilmu psikolog. Seperti halnya kita mengajarkan berbagai ilmu itu yang bermanfaat, bukan ilmu tipu daya. Banyak orang di sana mengatakan bahwasanya ada paranormal ini yang menggunakan ilmu seperti tenaga dalam, meladuni, santet, dan sebagainya. Itu memang ada, cuman kepercayaan kita atau diri Anda itu tergantung pemikiran kalian masing-masing. Itu aja guys. Ya ki lebih serem, target saya akan baca komen-komen kalian biar kalian nggak bosan. Sederjo hadir. Assalamualaikum Rudito. Waalaikumsalam. Ya ki lebih serem datang ke rumah-rumah kosong ki. Sekali-kali tim suruh uji nyali ki. Wah mantap. Nanti saya akan adakan uji nyali. Bagi yang penasaran dengan channel kami akan adakan uji nyali. Dan ingat, gelekan terus. Dan bagi yang pemenang uji nyali nanti saya kasih hadiah amplop. Ya amplop. Akan kasih saya hadiah amplop. Berapa? Silakan WA saya. Berapa hadiahnya? Di
di nomor 0857 1125 3471. Itu WA bisnis guys. Yang bagi yang mau ikut Jenyali silakan. Sepuluh. Yuk, Sugeng Dalu ki saking Semarang. Sugeng Dalu Rahayu Sagung Dumadi Ramu Budaya. Sugeng Dalu. Kapan-kapan mampir di Semarang, insya Allah kalau ada rezeki saya ke sana. Insya Allah. Jauh guys, Semarang, Mojokerto ke Semarang jauh guys. Tapi insya Allah lah. Mas Sandra Afifatul Solo hadir, mantap. Solo itu rumahnya Ki Mantep Sudarsono. Itu salah satu legenda wayang kulit, dalang wayang kulit. Tuh, saya paling suka lihat Ki Mantep Sudarsono itu guys. Walaupun orangnya sudah tua, itu sebetan wayangnya itu sama suaranya itu masih ngebas, masih besar. Itu guys. Ternyata saya lihat subscriber dari kalian ternyata banyak yang daerahnya jauh-jauh guys. Ya terima kasih, semoga subscriber tim Jejak Setan bisa mendapatkan keberkahan. Ya Ki, saya juga sering lihat apa Mas, lihat apa Mas Sadra, lihat apa, yuk lihat apa, lihat konten saya. Ya bagi yang ada tempat kosong khususnya di daerah Mojokerto, silakan hubungin WA saya di nomor 0857 1125 3471. Barangkali ada yang ingin kami bersihkan atau kami bedah tempatnya, silakan. Saya makan roti ya. Ya Ki, saya juga sering lihat wayang-wayang gitu. Mantap. Itu Mas Sandra Afifatul. Saya kasih tebakan. 5 Pandawa. 5 Pandawa. Yang paling garang, paling berwibawa sosoknya, paling ditakuti banyak tokoh, itu siapa? Ayo, saya makan roti guys. Siapa? Yuk. Ada lagi yang ditanyakan, yuk. Betul, Mas Sandra betul. Werkudara ki betul Werkudara. Satrio Njodipati Raden Haryo Werkudara. Itu salah satu tokoh wayang yang banyak dikenal dan banyak yang memilihnya. Tuh, Raden Werkudara. Banyak apa guys, agama apa guys? Siap Ki, mantap.
Duduk klambi anyar sing mbok pamer kene ngaku nanging nggak dapat hadiah pagi hadiah kalau uji nyali menang dapat hadiah gitu guys. Ini Bang Mail lagi ngedit YouTube, ngedit video, ada nanti video kami. Kita pantau channel kami, subscribe, jangan lupa subscribe. Ini live sampai subuh guys ya, sampai subuh. Insya Allah sampai subuh. Debi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah sampai pagi sih, sampai pagi. Pagi itu jam berapa? Rumah Damang. Gimana kabarnya? Gak tahu saya guys bahasa Bandungan. Bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda ya bahasa Sunda. Oh, damang. Damang saya nggak tahu guys. Mohon maaf, saya orang Jawa. Damang. Gimana kabarnya? Oh artinya itu gimana kabarnya ya? Katanya Mas Banteng. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Saya minum ini guys. Sampai dari Cianjur napa? Sanes. Cianjur. Oh dari Cianjur. Di sini ada salah satu video ya, yang belum saya upload, tapi ada kejanggalan juga videonya. Videonya agak rusak. Insya Allah saya upload guys. Ketika kami penelusuran, kami menemukan sosok yaitu cebol ya, sosok cebol yang nggak bisa dukur. Ya guys, sosok cebol yang nggak bisa dukur. Sosok cebol, sosok cebol gini bertanduk dia guys, banyak darahnya. Sosoknya cebol. Cuma dia nggak bisa dukur. Nah, itu sosoknya cebol ya, cuma dia nggak bisa tumbuh tinggi gitu guys. Tuh gimana? Siapa Abita? Enya, apanya Enya? Salam. Rada sesah nyarios bahasa Indonesia. Rada sesah nyarios bahasa Indonesia. Rada susah nyari apa bicara bahasa Indonesia. Oh. Iya guys, suara saya medok karena saya orang Jawa kan ya. Suara saya medok. Ini le nyak muhun Kang. Mas Banteng tahu guys. Iya Mas Banteng. Saya nggak paham guys. Cianjur paling mana gitu le. Cianjurnya mana? Dari Cianjur paling mana? ya Cianjur paling mana? Cianjur paling mana? Nyaute bahasa Sunda. Sampeyan turu aku kowah-kowo. Opo iki artine? Apa iki artine aku karo arti di bahasa Sunda, guys. Sunda itu ada salah satu kerajaan yaitu Kerajaan Siliwangi. Ya, Kerajaan Siliwangi. Pelabuhan Ratu. Iya,
Oh, ada kaitannya dengan Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu aja. Di Pelabuhan Ratu sama Kerajaan Siliwangi itu ada kaitannya, guys. Pokoknya pelabuhan ini yo komen itu. Saya tahu tentang sejarah kerajaan di Bandung. Sangat Bandung. Salam bahagia. Tak komenan itu. Salam bahagia. Yuk, salam bahagia tanpa batas. Oh, jadi pisah sih. Sudah, jangan tengkar loh. Kami bukan bertengkar, guys. Saya cuma ngeyel. Itu Mas Michael ngeyel. Papua NTT Timur Leste hadir. Gak sampai channel kuning kono. Ya tak komen dia. Nah, yo ono tulisane ning kene, ono Tak on ngomong. daerah ini. Ngomong. Yuk, guys. Komen. Komen silakan komen. Oh ya, guys. Saya cerita tentang Al-Mahdi ya. Ada banyak yang nanti live bahas tentang hari kiamat. Oke. Saya akan cerita tentang hari kiamat. Kalau saya salah, mohon maaf. Dibetulkan guys ya, dibenarkan. Sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya Imam Mahdi, itu ada kemungkinan besar Imam Mahdi dulu guys ya. Imam Mahdi dulu datang untuk mengimami sholat di Mekah. Bentuk Imam Mahdi, wujud seperti Imam Mahdi seperti apa? Wujud Imam Mahdi atau badannya itu persis seperti Kanjeng Nabi, cuman wajahnya tidak mirip gitu guys. Tuh. Dan Imam Mahdi itu keturunannya dari mazhab Nabi Muhammad SAW. Gitu guys. Setelah turunnya Imam Mahdi, di situ ada dua perkara. Yang saya tahu sih akan munculnya Ad-Dukhan. Ya, muncul Ad-Dukhan. Sebuah meteor menghantam bumi atau seperti kabut asap 40 hari 40 malam. Di situ di keadaan bumi yang terkena Ad-Dukhan itu semua alat komunikasi bahkan transportasi itu tidak bisa digunakan lagi guys. Bagi orang yang beriman pasti kuat menjalani itu. Lautan itu akan kering. Lautan itu akan kering sekering-keringnya. Dan tumbuhan itu tidak ada yang bercocok tanam. Orang di situ lewat kuburan, pasti orang mengatakan gini, enak yo, mati kebiyen, gak menangi Ad-Dukhan. Pasti akan gitu guys. Itu atau seperti pasir tebal yang menutupi bumi sehingga matahari itu tidak terlihat. Itu panas, sangat panas. Bahkan orang keluar dari rumah itu melepuh terkena pasir 40 hari 40 malam atau kabut tadi. Setelah kabut 40 hari 40 malam, semua warga bumi itu banyak yang mati, kelaparan, kepanasan, kelelahan, bahkan kekurangan air gitu guys. Setelah itu munculnya yaitu muncul sosok, mungkin kalian kenal, yaitu sosok Samiri, yaitu sosok Dajjal. Nama asli Dajjal adalah Samiri. Dajjal artinya pendusta. Dan Dajjal di situ akan memunculkan berbagai tumbuhan yang mati dihidupkan kembali. Air laut yang kering dimunculkan kembali. Orang mati dihidupkan lagi. Tetapi itu semuanya memang Dajjal bisa melakukan hal itu.
hingga kemampuan dan kecerdasan Dajjal melebihi tingkat manusia, guys. Dan manusia pun tidak bisa mengalahkan Dajjal tersebut. Manusia biasa tidak bisa mengalahkan Dajjal tersebut. Pikirannya sangat lebih pintar daripada manusia. Itu Dajjal. Dan Dajjal, pengikut Dajjal di situ kebanyakan yaitu para wanita. Kenapa kok kebanyakan para wanita? Karena banyak wanita yang merasa kasihan kepada anaknya, tidak makan, tidak minum. Kasihan wanitanya, hingga lari ke Dajjal. Gitu, guys. Dajjal muncul. Ketika Dajjal muncul tadi, semua yang kosong di bumi diwujudkan kembali. Banyak pengikutnya, bahkan ulama-ulama, menurut tafsir hadis ya guys ya, menurut tafsir hadis, bahkan para ulama itu ada di situ untuk menghindari dari fitnah Dajjal atau menghindari dari anggota Dajjal. Kita sebaik-baiknya membaca surat Al-Kahfi. Itu, guys. Dan Dajjal turun. Setelah Dajjal turun 40 hari 40 malam, barulah di situ ada peperangan pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal. Pasukan Imam Mahdi itu kalah, guys. Benar, itu kalah. Di situ kalah pasukan Imam Mahdi. Ketika pasukan Imam Mahdi kalah, bahkan dipukul mundur dengan Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk ke dalam markas Imam Mahdi, yaitu kota Mekah atau kota Madinah. Tuh, guys. Karena kota Mekah tadi dihalangi dengan banyaknya malaikat. Gitu, guys. Setelah itu di situ akan terjadinya orang yang paham, oh ini ternyata hari kiamat. Itu, guys. Dan akhirnya banyak orang kafir akan tahu, akan tepat mengetahui tentang hari kiamat itu. Kemudian ada turun salah satu makhluk Allah, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dia berpegangan sayap, kedua sayap, dan dia turun dengan rambut ikal dan basah dari surga, turun ikut memerangi Dajjal. Dajjal melihat itu meleleh, Dajjal tubuhnya meleleh, hingga Dajjal dibunuh dengan pedangnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu, guys. Setelah itu semua pengikut Dajjal dibunuh. Yang nggak mau masuk Islam dibunuh. Orang kafir semuanya dibunuh. Yang nggak mau masuk Islam dibunuh. Dan di bumi tersebut akan kembali, yaitu hari perdamaian, yaitu semua bumi, semuanya di bumi itu menjadi Islam. Ya, percaya nggak percaya, yaitu ketentuan agama diri kita masing-masing, guys. Itu seluruh yang ada di bumi itu diislamkan. Dan akhirnya Nabi Isa wafat. Nabi Isa wafat dengan Imam Mahdi. Setelah Nabi Isa wafat dengan Imam Mahdi wafat, wah itu wes banyak lagi kemerosotan tentang agama. Kemerosotan tentang agama. Ada perilaku yang buruk dari masyarakat.
dari orang-orang warga bumi. Ya disitulah akan terjadinya orang yang mengetahui tentang hari kiamat. Banyak moral-moral yang sangat berbahaya di situ. Pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan. Itu guys. Banyak. Dan akhirnya turunnya yaitu ada dua kemungkinan juga. Sebelum Nabi Isa itu, setelah Nabi Isa turun itu ada makhluk ciptaan Allah juga, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Konon sih katanya Nabi Isa tidak bisa mengalahkan, bahkan nanti Nabi Isa akan berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah penghancur bumi. Seperti apa sosok Ya'juj dan Ma'juj itu guys? Matanya sipit. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah suku, nama suku. Matanya sipit, orangnya kanibal, pemakan segalanya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Makan orang yang bukan dilihat gini, bukan mirip seperti dia, dimakan, dibunuh. Itu penghancur bumi. Setelah Ya'juj dan Ma'juj baru matahari terbit terbalik. Hingga di situ barulah tahu kiamat akan datang. Semua orang mukmin dimatikan sama Allah, diganti orang Sahrul Bariyah, seburuk-buruknya makhluk itu. Dan disitulah terjadinya kiamat. Selesai. Yuk cerita apa lagi guys? Sampai sebelum lunasnya. Iso munggah contohnya. Temenan. Iya. Tuh guys. Silakan tanya. Kuen telas taruh Pak. Saya baca dulu ya guys ya komennya. Cetis hadir Ti Iraha Nyun saluran YouTube Kang. Aduh ini bahasa saya nggak tahu bahasa itu ya guys, bahasa Sunda. Hapunten pewenting Kang, mohon maaf ya saya nggak bisa bahasa Sunda guys, mohon maaf betul. Ya ndelok lagi. Piro? Tambahan apa-apa. Iki piro? Mas Banteng dipencolot tikus guys. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti maunya sih ingin nyetel musik guys, cuma takutnya nanti copyright. Yuk guys, komen guys. Yang salah satu tim itu ceritakan kejadian kemarin ki videonya. Aduh, tadi sudah saya cerita guys. Salah satu tim hilang ki. Tadi saya sudah cerita guys tadi guys. Nanti diulang lagi nggak apa-apa.
Danang Prayoga, I love you Ki. Salam dari Batam. Batam ya guys. Salam kembali dari Batam. Di Batam ada salah satu channel, yaitu juga guru saya. Batam, namanya guru saya adalah Ki Ageng Ismoyo. Channelnya Spiritual Jalanan. Subscribe juga channel Spiritual Jalanan. Cerita tentang Nabi Ki. Nabi siapa guys? Ya Ki, siap. Bukannya diri ini oh Tuhan. Yuk tanya-tanya guys, silakan tanya. Yang tanya silakan tanya. Insyaallah live-nya mungkin 2 jam atau 3 jam. Sekarang masih jam 2:30, setengah satu. Apa tiga ya? Hmm? Apa tiga? 3 jam insyaallah, 3 jam. Insyaallah sih 3 jam. Kemarin yang dapat keris mana Ki? Aduh. Kerisnya di dalam guys. Kemarin yang saya dapat kerisnya di dalam. Masih proses pembersihan kerisnya. Nova itu. Nah. Who are you? Bang Nova. Hello, how are you? I'm fine and you? Fine. Fine. And you fine. Hello, how are you? How are you today? I'm fine and you? Thank you. And you? Andri. Bukan entry. And you? What do you live? Dari mana sampean? Where do you live? How you? Silidek. Oh, silidek. Silidek ya, silidek. Obat batuk, selesai. Obat batuk. Iya benar adik. Silidek. Ngeri banget. Ku akan ingin terlagu guys ya guys. Boleh guys ya? Boleh. Terlagu guys. Majalah Jawa. Kamu pilih kan? Ya no copyright. Oke. Lagu Jawa guys ya. Ya karena saya orang Jawa. Saya pun di Jawa Diponegoro. Waduh, copyright semua guys lagunya guys. Lagunya copyright guys. Gak bisa disetel guys. Nanti di bayonet sama YouTube.
I live in Kedung Wali. Ya ki, masuk. Move to English country. I'm for in Mojokerto City. Oh, rumahnya di Kedung Wali, daerah Mojokerto. Mojokerto daerah Kedung Wali. Oke. Siapa itu apa? Yuk guys, bahas apa guys? Solawatan ya, ntar solawatan guys. Solawatan. Sholat. Karena banyak Apa bang? About a ghost. Ghost. About a ghost. Sampean setannya ya mas ya. nah Salawatan guys. Insyaallah ini no copyright lagunya. ini dia بحماك دمعي كم فاض الحزن ندى ومداد عفقي كم أباح النجم سنا Bentar guys. وكأن دموع عيني كالجدع لما رأى Syekhona. Adalah menyanyikan selawat guys. Selawat. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا Insyaallah no copyright guys. Boleh bang. Yuk komen. Salaika Allah Rabbi zaiman أباد
Allah Allahumma sholli alaihi سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا. iklannya kopi rek guys nanti. Apa? Semoga tidak ada itu. Kamu ya po, ndak sih. Lah lagi mantap. Allah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Semuanya aja sholawatan biar dijauhkan dari santet. Allah minal khataya. Ya Allah ya Karim, hamba meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Jauhkanlah hamba dari godaan-godaan setan, dan jauhkanlah hamba dari malapetaka dan malapetaka. Amin. Dan berikanlah hamba kesehatan jasmani dan rohani, dan berikan hamba kerezekian yang Engkau berikan kepadamu. Ya Allah ya Tuhanku, hamba minta padamu, dengan Engkau Tuhanku yang bisa menolongku, kabulkanlah permohonanku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli alaihi. Yuk yang salawatan yuk salawat. Bang, ini lah kan? Ini banyak pirang apa nih? Jangan nasi seling-seling sholawat, seling-seling istighfar. Minal khataya. Oh, benar. Satu jam 20 menit, masih 1 jam 20 menit guys.
masih kuat. Masih 1 jam 20 menit. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqqi rasulul hidayah. Semoga sukses. 1 jam 21 menit masih kuat guys. Amin ya Allah. Kuat gak kuat? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimin zunubi bis lu'adhanir rimani fa innaka ghafirul dhanbil azimin wahab li taubatan waghfirir zunubi fa innaka ghafirul dhanbil azimin. Sholawat, 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 sholawat. Sallallahu ala Rabbi zaiman. 1 jam 23 menit. Los. Sampai subuh. 2 jam aja. 2 jam aja. Jangan banyak. 1 jam setengah ya gak apa-apa sih. Sekarang masih jam 00.51, masih lama. Yuk tanya yuk, yang tanya silakan tanya. Wah, sing penonton nih wis ngantuk paling. Bosen ya guys, pengen tok live tok. Banyak orang bosen. Apa-apa, biarkan yang bosen biar bosen. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa. Kami tetap akan membedah jejak-jejak yang tidak biasa. Satu jam 24. Sallallahu ala Rabbi zaiman adhan ahbiru'a minna kamali ya bataratim minha zakulla kamali. Yuk komen yuk, komen yuk, komen yuk. Oke wis, mari kena 1 jam setengah. Habis ini selesai guys live-nya. Masih 1 jam 25. Ayo
silakan tanya. Yang belum tanya silakan tanya. Apa ya? Ikut ah. Malu waduh. Emek. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tala al-badrun alaina. Bisa Nabi. Subhanallah walhamdulillah. Ayo. Kurang 3 menit lagi selesai live-nya, guys. Saya sama Mbak Disin WA, guys. Yuk, komennya hilang tak, guys? Atau gimana? Oh, ini, guys. Sahrul Mandiono. Mandio. Ben ketok ganteng Mandiono. Nah, Sahrul Mandio. Ki bisa konsultasi ki, bisa konsultasi ya ki. Silakan ya konsultasi di nomor WA saya 0857, dicatat ya, 0857 1125 3471. Terus jatuh. Nah, kurang 2 menit live-nya selesai. Udah, guys, saya akhiri. Terima kasih yang sudah stay dan menonton live tim Jejak Setan. Semoga keberkahan mengalir deras tanpa batas buat kalian. Yuk kita sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili al-zalimin bid-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili al-zalimin bid-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk membedah suatu jejak yang tidak biasa. Akal dia akal.